Di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Komisi Pemberantasan Korupsi terus diserang bertubi-tubi dengan tuduhan macam-macam kepada lembaga maupun perorangan. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menjadi tersangka, sejak itu 3 pimpinan KPK tersisa lainnya, yakni Ketua Abraham Samad, Wakil Ketua Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, satu persatu juga dilaporkan ke Polri. Aksi serangan kepada pimpinan KPK itu diduga terkait dengan penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. KPK pun terancam lumpuh jika 4 pimpinan KPK dikriminalisasikan. Namun ada secercah harapan dari Presiden Joko Widodo. Presiden membentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Tugas tim independen adalah mencari fakta, menemukan akar masalah, dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. Ya, kita berharap solusi jitu dari tim independen yang menguatkan dan menyelamatkan kedua institusi KPK dan Polri. Presiden Joko Widodo telah membentuk tim independen untuk menyelesaikan polemik antara KPK dan Polri. Hubungan dua institusi penegak hukum itu belakangan menegang setelah para petingginya saling ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana. Tugas tim tersebut adalah mencari fakta, menemukan akar masalah, juga mencari solusi untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio Berita 1 pakar hukum pidana Bapak Ganjar Laksamana. Selamat datang Pak Ganjar di studio Berita 1. Selamat pagi. Kami juga berusaha untuk menghubungi anggota-anggota dari tim independen, tapi hingga kini pemirsa belum ada satupun pihak yang bersedia untuk berkomentar. Nah, ke Pak Ganjar terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat apa sebetulnya yang terjadi di antara KPK dan Polri dari segi hukum pidana pastinya ya? Ya begini ya, peristiwa ini kan bermula dari ditersangkakannya Komjen BG ya oleh KPK menjelang fit and proper test ya sebagai bagian dari proses menjadi Kapolri. Nah, saya pikir begini, kita tidak bisa melihat sepotong saja. Kalau mau lengkap, kita harus lihat dari awal serunya masalah ini dari mana. Ya. Pertama dari munculnya laporan hasil analisis PPATK mengenai sejumlah rekening gendut, gitu istilah populernya ya, rekening gendut sejumlah perwira Polri. Nah dulu dengan undang-undang pencucian yang kita punya, satu-satunya tindak lanjut LHA PPATK hanya menyerahkan ke Polri. Ya. Sekian lama hasil analisis ini diserahkan ke Polri, tidak ada kabar. Berulang-ulang, berkali-kali PPATK bahkan publik mencari tahu sampai mana kabarnya, tidak ada kabar sama sekali. Ya. Sampai kemudian Komjen BG diusulkan menjadi calon Kapolri, lalu ditetapkan tersangka. Bahwa ada kabar sebelumnya dapat stabilo merah, stabilo kuning waktu jadi calon presiden, itu saya pribadi tidak mampu mengkonfirmasi itu, tapi kan ada kabar itu ya. Nah tapi terlepas dari masalah itu kan begini, tiba-tiba menjelang pencalonannya lulus fit and proper, Polri menyatakan bahwa hasil penyelidikan Bareskrim rekeningnya wajar, gitu. Saya kan jadi berandai-andai, ini lembaga semacam PPATK salah analisis, kan kacau nih, gitu ya. Atau Bareskrim yang salah melakukan penyelidikan, kemungkinannya kan cuma dua itu. Gitu. Tapi bahwa hasil penyelidikan itu menyatakan rekeningnya wajar, ya baru muncul belakangan. Ya. Kalau memang sudah dinyatakan wajar sejak tahun berapa, saya nggak tahu, 2010, 2011, 2012, ya kita kan menunggu bunyi itu gitu ya, bunyi supaya kita bisa menganalisis semua. Nah tapi dari situ lalu kan ya muncul yang sekarang menjadi ramai ya, Pak BW menjadi tersangka, lalu komisioner lain dilaporkan. Nah saya begini, pada waktu Pak Komjen BG diumumkan sebagai tersangka, memang begini, apa yang dilakukan KPK pun ada kelemahan dalam proses menetapkan menjadi tersangka, ada kelemahan. Nah sebaliknya pada waktu menetapkan Pak BW menjadi tersangka sampai aksi pengambilan paksanya pun saya juga melihat ada kelemahan, gitu ya. Jadi bahwa pada proses ada kelemahan, saya melihat ada pada dua-duanya. Oke, kalau kita jabarkan dulu ya, dari KPK kelemahannya seperti apa? KPK ini begini ya, kan orang mempertanyakan kenapa tidak ada pemanggilan saksi, tidak ada pemeriksaan, tiba-tiba bisa menetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau pendapat saya begini,
semua itu bisa terjadi, ya, naik ke penyidikan tanpa pernah memeriksa siapapun, ya, menurut saya itu bisa, mau kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Nah, hanya saya punya satu sikap, sebelum penyidik siapapun ya, Polri, Kejaksaan, KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, sepatutnya si calon tersangka ini pernah dimintai keterangan sebagai saksi, ya. Jadi kan untuk mencapai tersangka itu, menemukan tersangka itu ada 2 tahap paling tidak. Pertama, ada bukti permulaan yang cukup bahwa ada suatu tindak pidana. Ya. Nah, atas dasar itu naik ke penyidikan. Di penyidikan akan ditemukan 2 alat bukti yang mengarah pada seseorang sebagai tersangkanya. Ya. Jadi 2 tahap, gitu kan. Nah, saya berpendapat begini, kenapa sebelum menjadi tersangka, seseorang itu harus pernah dulu diperiksa sebagai saksi. Ya. Karena begini, kita tidak boleh sekonyong-konyong menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena gini, kalau memang punya alat bukti, panggil saja yang bersangkutan, lalu sodorkan. Pak, ini ada alat bukti, misalnya keterangan saksi, ini ada surat, ini ada petunjuk, ini ada keterangan ahli, semuanya mengarah ke Bapak. Ya, bagaimana Bapak defense nih sekarang? Nah, kalau dia tidak mampu membela dirinya, sudah tetapkan sebagai tersangka. Jadi di bagian itulah kelemahannya KPK, gitu kan, pada proses. Nah, kan hal yang sama juga terjadi nih waktu nangkep BW. Mentersangkakan pun tanpa pernah memeriksanya sebagai saksi. Kalau tidak pernah memeriksa saksi lain, nggak masalah. Karena begini, kita punya 5 alat bukti ya. Keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Ya. Keterangan saksi ini kan cuma 1 dari 5 alat bukti. Nah, dalam kasus Komjen BG, kita melihat begini. Karena belum pernah memeriksa siapapun, pasti KPK tidak punya alat bukti keterangan saksi. Tidak punya alat bukti keterangan terdakwa, ya. Dan karena belum pernah manggil siapapun, alat bukti keterangan ahli pun belum punya. Tapi masih ada 2 nih, masih ada surat dan petunjuk, gitu kan. Lalu saya membayangkan, kira-kira bukti surat apa yang dipunya KPK, gitu kan. Bukti petunjuk apa yang dipunya KPK. Saya ngintip, cari tahu seperti apa sih model LHA-nya PPATK. Coba cari tahu, gitu kan. Bukan di kasus BG ya, saya mengira-ngira aja seperti apa format LHA-nya PPATK. Ternyata memang analisisnya itu detail, ya. Sehingga LHA PPATK itu dalam format tertentu bisa memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, gitu kan. Ditambah dengan mungkin ada barang-barang bukti yang bisa menjadi petunjuk. Itu sehingga mungkin ya KPK mengandalkan 2 ini, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Walaupun mepet, belum memeriksa ya, saksi ya. Ya, jadi kan kita melihat gini, masalahnya ada 2 di proses hukum acaranya sehingga menjadi penetapan tersangka, maupun di material perkaranya itu sendiri, gitu ya. Nah, saya nggak mau singgung jauh-jauh deh untuk kasus Komjen BG ini. Apa iya rekening gendut itu isunya apa sih, gitu kan? Apa kaitannya dengan korupsi dan pencucian uang? Gitu. Nah, itu di kasus KPK. Untuk di kasus Polri kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami segera kembali.